Guys, tanggal 30 itu kita ada event, bukan kita sih sebenarnya. Kok kita sih jadi ya? Kayak kita mau ini aja kondangan, kita ada acara nih sebenarnya tanggal 31. Nih tanggal 31 Oktober itu ada event Indonesian Bitcoin Conference, virtual conference cuman ya. Ini mereka akan membicarakan tentang potensi dan performa Bitcoin, terus kedepannya Bitcoin itu bagaimana. Jadi teman-teman bisa cek yang mau tahu lebih lanjut indonesiabitcoinconference.com. Gua akan kasih juga linknya di deskripsi. Mereka itu pada dasarnya topik bahasannya itu Bitcoin Endgames di masa depan, mata uang kripto, terus habis itu bersaing dengan mining Bitcoin, Bitcoin at Lightning Network, adopsi Bitcoin untuk perusahaan di Indonesia, regulasi dan masa depan bursa kripto di Indonesia, on-chain analysis, Bitcoin dan hak asasi manusia, sejarah uang kuno hingga mata uang kripto. Ya, sebenarnya ini ada beberapa materi, ada beberapa bahasan yang perlu kita perhatikan juga ya. Yang paling utama itu on-chain analysis, karena teman-teman kan memang sedikit juga yang membership di CryptoQuant, terus juga membership di Glassnode. Nah, ini adalah satu kesempatan buat teman-teman untuk mendapatkan on-chain analysis lain dari grup gua gitu. Nah, terus teman-teman juga bisa lihat ini kan, jadi prospek Bitcoin buat teman-teman yang belum tahu ya. Kalau yang udah tahu sih sebenarnya nggak jadi masalah gitu, nggak usah ikutan juga nggak apa-apa. Cuma gue mau ikutan sih untuk menambah wawasan. Terus ini teman-teman lihat aja nih masa depan mata uang kripto ini ya. Terus habis itu bersaing dengan mining Bitcoin. Nah, apakah mining Bitcoin itu profitable dan bagaimana orang Indonesia dapat berkompetisi untuk mengamankan jaringan Bitcoin dan mendapatkan keuntungan. Mudah-mudahan dari sini teman-teman semua banyak yang tertarik dengan mining ya, karena gue juga tertarik dengan mining. Udah letih gue untuk trading setiap hari. Gak letih sih, lagi bosan aja pengen doing something new kalau gue. Jadi gue kayak berkeinginan untuk punya satu mining rig. Gue pengen tahu gimana rasanya punya mining rig dan profitable kah menjadi miner kayak gitu. Kalau memang profitable menjadi miner, mungkin insyaallah kalau ada modalnya gue akan coba untuk ekspansi gitu ya. Terus teman-teman, ini tiketnya murah banget ya. Teman-teman tinggal klik aja beli tiket di sini, harganya 75.000. Jadi nothing to lose lah ya, 75.000 doang untuk ilmu baru. Dan acara ini tuh akan diselenggarakan tanggal 31 Oktober jam 10 sampai jam 6 sore. Mudah-mudahan sih kita ada ya conference Bitcoin juga, tapi yang langsung di venue gitu. Jadi kita merasakan juga hype-nya, kan udah lama kita nggak masuk ke event-event ya. Gue aduh sedih banget deh. Gue udah lama nggak nonton Java Rocking Land, terakhir 2013. Java aja kapan ya? Ampun. So ya udah ya. So ya, ini adalah kabar bagus. Ini adalah sentimen positif, tapi gua rasa sih tidak akan mendongkrak pergerakan harga Bitcoin ya, karena ini bukan international conference juga. Nah, sekarang kita akan melihat prospek dari Bitcoin itu hari ini gimana. Pada dasarnya sih masih same old ya. Kita key levelnya itu masih Fibonacci 0236 di harga 57.900. Nggak ada pergerakan pasti sekarang, dan tidak ada pergerakan signifikan juga sekarang. Tapi untuk meyakinkan kita bahwa pada level saat ini masih bullish, dan Wells juga masih mendukung bahwa BTC masih bisa bergerak naik. Nah, kita akan melihat berdasarkan on-chain analysis. Nah, ini adalah grafik CDD, Coinbase Destroy. Nah, yang teman-teman lihat yang garis warna kuning atau apa nih berarti ya, warna coklat, warna emas ya, pokoknya itu. Nah, ini adalah 90 day moving average yang dijadikan sebuah indikator CDD atau Coin Day Destroy. Nah, indikator ini pada dasarnya menunjukkan pergerakan jual beli koin dalam jumlah besar, atau kita bisa bilang itu akumulasi. Kalau kita lihat dari 90 day moving average CDD ini, indikator di atas memberikan kita informasi bahwa pada level saat ini tidak ada penjualan besar-besaran, dengan menunjukkan pergerakan garis kuning tersebut itu berada pada level bawah. Nah, kalau kita bandingkan dengan bull run 2013, early bull run 2013 di sini ya,
Terus kita lihat juga bulan Desember 2017, terus abis itu kita lihat di sini ya, ada pergerakan bulan berapa nih, berarti 2019 ya pokoknya ini. Terus kita lihat juga early bull run 2021. Nah, si Didi ini grafiknya naik. Di saat ada kenaikan, maka di situ kita bisa simpulkan bahwa memang ada penjualan atau transaksi jual beli juga yang cukup besar di masa tersebut. So, kalau kita bandingkan pada level saat ini, harga naik, cuma si Didinya turun. Pada level saat ini memang orang masih concern untuk holding BTC-nya dibanding untuk menjual. Untuk jual beli pasti ada lah setiap hari. Short term trader pasti akan jual beli setiap hari di sini. Yang kita bicarakan adalah long term traders, long term holders, yang memang mereka itu holding koin dengan jumlah besar. Nah, di saat harga itu mahal, di saat harga itu cocok bagi mereka untuk jual, maka pasti akan jual. Seperti contohnya ya 2017, 2013 sama 2021 bulan Mei kemarin. Nah, sekarang kita akan lihat grafiknya itu bagaimana. Yang kita perlu perhatikan sekarang itu adalah key level Fibonacci 0236, karena pada level tersebut di harga 57.900 itu didukung juga dengan IMA 21 di harga yang sama 57.700. Ada selisih lah ya $200. Jika nanti Bitcoin itu ternyata keluar dari key level Fibonacci 236 di harga 57.700 range 57.900, maka kita harus berhati-hati men. Pada level saat ini potensinya berarti bisa menurun secara drastis. Bisa menurunnya at least ya kayak 20 atau 30%. Kalau kita lihat di sini kan dia sempat all time high, terus kita lihat di sini juga sempat all time high 2 kali. Nah, kita lihat dulu di sini penurunan sampai ke 25%. Terus kalau kita ukur, kalau pakai shift nggak bisa sebenarnya di situ. Harus gini dia. Nah, di sini ini penurunan sekitar 19%. Jadi kita perlu perhatikan. Nah, harapan gua sih tidak keluar dari level support area ini ya. Karena kalau keluar dari level support area ini berbahaya banget men. Potensi BTC berarti bisa saja cyclesnya beda. Nah, cuma kalau gue sendiri masih sangat bullish untuk BTC dan masih berfokus kepada 87.700 seperti analisa kita kemarin. 87.500 deng di sini ya. Nah, harapan gue sih nanti 87.500 baru ntar terkoreksi cukup dalam ya, bisa aja ke angka 69.700 lagi. Yang kita perlu perhatikan lagi di sini adalah kita akan melihat pada time frame kecil. Pada time frame kecil apakah ada pattern? Kalau kita pakai time frame 1 jam pada dasarnya nggak ada clear pattern men. Kalau teman-teman mau tarik dari sini ke sini sebagai rising wedge pun ya sebenarnya nggak jadi masalah sih ya. Cuman ini buat gue nggak ada clear pattern sama sekali gitu. Yang gue bisa pastikan ini Bitcoin masih bermain di dalam ascending channelnya atau bullish channelnya pada level saat ini. But overall kita punya level support lah di sini yang bisa mendukung Bitcoin itu agar tidak menurun ke level yang lebih rendah. Untuk saat ini pada dasarnya Bitcoin itu masih aman sih kalau lihat berdasarkan weekly time frame. Tinggal kita nunggu aja 2 hari ke depan ini close candle, open candle-nya di atas level resisten. Karena sekarang lagi pada fase testing pada time frame kecil. Nah, level resistennya juga ya persis di harga 68.500 Fibonacci 0618. Nah, acuan kita kan target price ke harga 87.500. Nah, ini juga pas kalau kita ukur berdasarkan si crab Fibonacci 1618 untuk yang horizontal di harga 87.500. Juga kita akan menjemput nih Fibonacci 0786 sebagai golden pocketnya. Pada level tersebut dipastikan akan terkoreksi sedikit baru meneruskan trennya ke harga yang lebih tinggi, karena ini dia Elliott 3 kalau kita ukur berdasarkan level support di sini. Di sini Elliott 1, 2, 3 dan 4. Nanti 5-nya berpotensi ke harga 135 atau di atas 100. Semoga aja ya tahun ini kita mencapai ke $100.000. Gue juga harapannya seperti itu. Dan berdasarkan on-chain analysis ini memang masih sangat-sangat bullish, jadi tidak perlu yang dikhawatirkan. Kalau teman-teman melihat kemarin ada Binance US dan sampai 8.000 perak, 8.000 dolar maksudnya. SEC memang dari bulan Agustus kemarin tuh ngelirik Binance US karena memang banyak manipulasi di situ. Kalau kita kan mainnya di Binance International, jadi nggak perlu dikhawatirkan. Ya,
Ini adalah Bitcoin. Nah ini gua mau beli ya guys. Jadi teman-teman kalau mau beli pun pilih satu tiket. Oh iya belum gua. Pastikan untuk beli juga. Gue juga pasti akan record eventnya bagaimana dan akan gue sampaikan kepada teman-teman yang tidak ikutan. Nah kalau yang mau ikutan boleh daftar, mumpung harganya murah 75.000 doang. Ya cukup sampai di sini update dari Bitcoin. Gue akan kembali lagi update pergerakan Bitcoin di grup Telegram. Buat teman-teman yang belum bergabung di grup Telegram, linknya ada di deskripsi. Tinggal diklik aja link ID-nya di bawah. Gue Fahim Muhammad. Kalian jangan sakit-sakit, sehat terus karena saya sama. I'll see you guys on the next video. Peace out.